Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi batal mengumumkan upah minimum sektoral pekerja atau UMSP 2025 pada 11 Desember kemarin. Padahal, sesuai ketentuan Kementerian Ketenagakerjaan, UMP dan UMSP 2025 seharusnya diumumkan paling telat pada Rabu kemarin. Kepala Disnaker DKI Jakarta Hari Nugroho bilang, pihaknya belum menetapkan UMSP 2025 lantaran ada perdebatan alot antara pengusaha dan pekerja terkait sektor yang akan diatur dalam UMSP 2025. Hari pun berharap pembahasan soal UMSP 2025 ini dapat dikebut sebelum 1 Januari mendatang. Nah, tentunya ini di dalam penetapan UMSP ini itu memang dalam amanatnya dalam Permen 16 tahun 2024 ada di Dewan Pengupahan Provinsi. Nah, kebetulan saya menjadi ketuanya, Pak Pur selaku sekretaris telah melakukan rapat secara maraton sebetulnya mulai tanggal 9, 10 bahkan hari ini juga. Ya. Tanggal 9 kita sudah bisa menetapkan UMP-nya ya, dan sudah ditandatangani oleh Pak Gubernur, dan UMSP-nya memang banyak ya, ada perbedaan pendapat antara serikat pekerja dengan pengusaha. Memang di dalam Dewan Pengupahan sendiri itu terdiri dari beberapa unsur. Ada unsur pemerintah, ada unsur SP, ada unsur pengusaha itu dari APindo maupun Kadin, dan ada unsur akademisi maupun pakar. Nah, di situ kita rapat menyamakan persepsi di dalam menentukan UMSP. Nah, di dalam menentukan UMSP tadi juga diatur untuk karakteristiknya, istilahnya itu untuk menetapkan itu dasarnya apa sih, diatur juga dalam pasal 7, yaitu diatur bahwasanya harus satu punya karakteristik, yang kedua punya resiko pekerjaan yang memang agak berat, yang ketiga berdasarkan spesialisasi atau kompetensi. Nah, itu untuk menyamakan persepsi ini kan dari pandangan serikat pekerja dengan pengusaha kan belum tentu sama. Rujukannya dari mana, ya kan? Dasar kajiannya dari mana? Ini kan untuk menyatukan ini kan nggak segampang kalau kita sudah punya rujukan. Karena ini memang kalau kita bicara UMSP ini kan sebetulnya terakhir itu tahun 2020 ya, 4 tahun yang lalu. Namun sekarang dihilangkan dan muncul kembali untuk kita tetapkan. Nah, tentunya dengan rapat yang dari tanggal 9, 10, 11 tadi, yang tanggal 10 ternyata pada saat itu tidak terjadi kesepakatan. Pekerja mintanya dari 13 sektor harus dimasukkan. Kemudian kalau dari sisi pengusaha ada 5 sektor. Padahal ya, dari 5 sektor itu kalau kita lihat dari tim kajian pakar kita, itu sebetulnya dari 13 itu sebagian besar sudah masuk. Cuman kan kita perlu penjelasan seperti apa sih. Tadi siang kita maksimalkan kembali, kita bandingkan. Ini loh yang dibuat pakar, ini maunya pengusaha, ini maunya si pekerja, serikat pekerja. Setelah kita adu, ternyata ya alhamdulillah siang tadi ya itu sudah punya gambaran yang mengerucut yang sama. Artinya dalam menentukan subsektor atau sektornya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.